Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Pasal 185 ayat 1 AIR dan 48 RV hukum acara perdata itu jelas kebijakan hukumnya dan hukumnya itu sudah saya kemudian baru hakim mempertimbangkan untuk melanjutkan hukum acaranya ya untuk pemeriksaan atau proses perkara saksi dan yang lain untuk kemudian hakim memvonis dengan vonis yang tetap tadi itu. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Sahabat oleh yang ada di langit dan bumi, baru saja kita mengikuti sidang kasus ijazah palsu Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, untuk lebih jelasnya kita bincang-bincang dengan praktisi hukum Cucu Purwantoro, apa sih nextnya atau apa sih setelah sidang ini, karena memang hari ini mentah lagi, sekali lagi mentah karena memang belum ada surat kuasa dari tergugat satu yaitu Joko Widodo. Nah, kemudian mungkin apalagi langkah-langkah yang bakal dilakukan oleh penggugat prinsipal. Assalamualaikum Pak Cucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, Pak, tadi kayaknya sidang ini jadi membosankan Pak, karena ditunda lagi. Karena memasuki bulan ketiga ya? Iya, bulan lebih, 3 bulan lebih. Nah, itu bagaimana gambarannya Pak? Kok bisa seperti ini? Menurut Pak Judi bagaimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Ya, rekan-rekan dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini siang sore hari ini kita masih berada di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, karena kami, saya sendiri dengan tim kuasa hukum Bang Egi dan rekan-rekan baru saja selesai melaksanakan sidang ya, sebetulnya baru mulai hari ini kita akan memasuki sidang pokok perkara. Pokok perkara tadi yang Bapak sebutkan sudah 3 bulan lebih ya, kita baru berkutat persoalan mediasi yang nampaknya tidak kunjung gitu, yang baru ini sidang kedua masuk ke pokok perkara kira-kira begitu. Sedemikian panjangnya sidang kasus perkara jasa Jokowi itu yang luntur gitu. Tarik ulur ya Pak? Tarik ulur. Jadi seperti apa dijelaskan oleh rekan saya tadi bahwa sebetulnya kalau kita katakanlah menggugat kasus ijazah palsu Jokowi Widodo itu, ini sudah 3 kali Pak. Ketiga kali gugatan kita. Pertama ada di pengadilan yang sama, itu kira-kira setahun lebih yang lalu. Ya. Jadi tahun 2022 akhir lah gitu. Kemudian kita hentikan karena penggugatnya itu salah satunya adalah Pak Menteri dan Pak Menteri itu sendiri itu dipersoalkan secara pidana karena kasus dengan Ustadz Kusno, yaitu kasus tentang muhabalah jadi akhirnya proses pidana dan akhirnya ditahan sekarang sampai saat ini masih sampai sekarang ya, di Solo, kota Solo. Kedua-duanya beliau ditahan dan kemudian ini yang ketiga kalinya. Prinsipalnya kemudian Bang sendiri ya, dengan beberapa rekan-rekan yang lain, termasuk aktivis senior saya juga ada 4 orang gitu Pak ya. Ini kita lanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Jadi setelah apa yang kita lalui Pak, sudah masuk ke 3 bulan lebih ini Pak persidangan.
Yang kedua ini kita masuk pada persoalan intinya adalah sama, yaitu kita persoalan yang mengklaim dirinya sebagai kuasa Jokowi dulu itu. Awalnya beliau membawa surat kuasa atau bukan kuasa, sebenarnya lebih kepada surat tugas. Surat tugas ya dari Seknek katanya, Sekretariat Negara. Nah, Sekretariat Negara kemudian menugaskan lagi, memasukkan kepada Kejaksaan Agung Indonesia. Nah, oleh karenanya dalam beberapa sidang sampai hari ini pun kami tetap mempertanyakan, mempersoalkan dan katakanlah menolak dengan adanya kuasa hukum dari katakanlah yang menamakan diri Joko Widodo ya tadi itu, karena mereka mengatasnamakan Joko Widodo atas nama presiden Pak. Ya. Sementara kita juga adalah pribadi karena menyangkut ijazah kan persoalan pribadi. Iya kan, kalau bapak sekolah SD, SMP, SMA kan pribadi bapak kan, walaupun bapak bekerja dimanapun kan mungkin bawa perusahaan bapak misalnya. Betul. Mungkin Jokowi nggak mungkin dia bawa apakah dia dulu wali kota pernah ya? Wali kota di Solo, pernah di gubernur DKI, tadi malah presiden Republik Indonesia. Jadi kita persoalkan bukan jabatannya. Jadi secara pribadi Jokowi kita pertanyakan keabsahan atau ijazahnya itu apakah palsu atau asli, kan begitu Pak. Nah, yang menarik di sini pada sidang sebelumnya itu kan yang mengaku sebagai kuasa itu kan sudah diberitahu bahwa ada ada perbaikan, selain perbaikan dalam gugatan. Nah, tadi lagi-lagi mereka sepertinya tutup mata atau tutup hati, pura-pura nggak tahu, sehingga mereka katanya belum mendengar. Terus akhirnya sampai itu alot sampai mau diusir, hakim mempertahankan. Padahal tim penggugat kan minta diusir ya, karena tidak ada kuasa keluar oleh majelis hakim. Ya, itu gimana kok bisa? Seperti tadi informasikan, kita ketahui juga pada sidang yang lalu sudah diberitahukan, diinformasikan bahwa untuk selanjutnya buat mereka atau siapapun yang diberi kuasa atau merasa mendapat kuasa dari Jokowi, maka sebetulnya kalau menurut pasal 123 ayat 1 HI ya Pak, itu bisa saja siapapun memberikan kuasa kepada penerima kuasa ya namanya untuk si pemberi kuasa itu punya kewenangan untuk supaya mendampingi ya, atau dia menunjuk kepada seseorang gitu kan, atau sebagai wakilnya begitu. Untuk itu akan namanya itu surat kuasa khusus Pak, surat kuasa khusus gitu ya. Tapi dalam hal ini bisa saja yang bersangkutan pemberi kuasa itu tidak hadir misalnya, tapi beliau yang bersangkutan hadir sendiri Pak, yang perlu memberi kuasa, itu boleh saja. Dan tidak harus sarjana hukum. Iya, artinya siapapun yang punya kewenangan itu yang diberi kuasa boleh menerima kuasa, tapi dalam hal ini Joko Widodo bisa hadir sendiri sebetulnya. Itu yang kami harapkan. Intinya menjadi sederhana, beliau hadir membawa ijazah aslinya, tunjukkan di dalam muka persidangan ya. Selesai. Ini kalau dia punya etika baik, etikat baik, etika dan etika baik. Karena etika belum, kalau nggak disertai dengan etika juga kurang Pak. Ini harus ada etika baik dan etika. Etikanya kan tadi, dia kalau mau menunjuk seseorang itu kan harus ada surat kuasa yang asli. Terus ada tanda tangan yang asli, atau istilahnya Bang Edi itu tanda tangan yang basah. Nah, ini kedua ini tidak dilakukan oleh Joko. Terus kemudian dia tidak hadir, memberi kuasa kepada siapa? Tidak. Terus mau diusir juga dimintakan diusir, hakim bertahan. Jadi ada apa sebetulnya sidang ini Pak? Ya, sebetulnya dari pengalaman kami ini bukan Jokowi yang sebagai presiden saat ini itu kita hampir pesimis Pak. Boleh dikatakan kalau kita bicara hukum Mas, baik peradilan itu tidak boleh ada intervensi atau unsur politis Pak. Jangan karena beliau seorang presiden jadi ada intervensi kekentalan sangat kental sekali unsur politis. Itu harus dihindari Pak. Yang menantang dia sebagai seorang presiden. Oleh karenanya tetap kita menghendaki adalah kalau beliau tidak bisa memberikan kuasa dari yang asli tanda
hadir aja. Hadir aja langsung di pengadilan. Iya. Gitu Pak, lewat ini. Nah, Putusan kita. terus kemudian gini, Pak Juju, andai kata minggu depan, ini gue bukan berandai-andai karena ini udah dilakukan berkali-kali, berulang kali, jadi bukan berandai. Pengulangan sebetulnya. Pengulangan, kalau belum dilakukan sekali dua kali kita nggak bisa berandai. Saya pastikan, dapat dipastikan maksud saya, dapat dipastikan bahwa ini akan terulang di kemudian Nggak hadir lagi. nggak hadir lagi, ya kan? Boro-boro bawa surat hadir secara fisik si contohnya itu kan, menyerahkannya itu mungkin juga tidak mungkin ya. Nah kemudian kalau andai kata dia Mustahil. Mustahil. sangat mustahil. kalau kata pelawak yang dulu, hil yang mustahil. Nah itu kan bisa dilakukan tindakan-tindakan hukum yang lain. Tadi kan sempat diutarakan, bisa nggak kalau misalkan dilakukan putusan sela? Ya itu loh tadi dalam istilah putusan sela itu memang diatur Pak dalam hukum acara perdata maupun pidana kita kan begitu. Jadi karena sebenarnya kasusnya berulang jurisprudensi begitu ya pengertiannya. Keputusan hakim atau vonis hakim sebelum-sebelumnya sudah ada. Ya. Dan nanti gugatan juga sudah berlangsung terus. Gitu ya. Sudah berlangsung terus soal ijazah baru tadi. Ya. Dan tidak ada niat baik, goodwill, tidak ada baik dari seorang Jokowi itu membawa, menyerahkan, menunjukkan jasa seperti itu. Atau hadir. Oleh karenanya hukum acara kita mengatur Pak. Hukum acara perdata itu di pasal 185 ayat 1 ya, HR ya. Zaman Belanda ini Masih Belanda ya, belum diratifikasi ya Bang? Ya sudah, ya Masih pasti berakhir ya. Dan disebut juga RV itu di pasal 48 yang menyatakan bahwa kalau seandainya hakim ingin mengambil keputusan atau memvonis putusan tersebut yang bukan merupakan putusan akhir itu bisa saja dilakukan oleh hakim pada saat ini yang disebut dalam putusan sela tadi Pak. Jadi setelah putusan sela itu kemudian hakim akan melanjutkan persidangannya kepada pokok perkara ya boleh saja. Tapi ada kepastian hukum Pak jadinya. Iya itu maksud saya. Adakah bisa menjadi sebuah kepastian hukum? Iya. Atau bagaimana bobot hukumnya kalau memang dilakukan dengan putusan sela? Sebetulnya normanya secara hukum kita kalau katakanlah salah satu pihak itu namanya ini tergugat Mas. Menggugat juga bisa Pak tidak ada. Iya. Jadi tidak ada ini tidak jelas alasannya. Dan ada unsur kesengajaan kira-kira itu lebih dari 2 kali tidak hadir biasanya hakim bisa ngambil sikap tadi setelah kita hasil hakim bisa melakukan vonis atau putusan sela setelah itu. Iya. Nah, seperti itu. Oke tadi di sidang tadi kami desak tim penggugat, tim kuasa hukum mendesak agar hakim lanjutkan saja dengan putusan sela. Nah, kalau saya pernah dengar itu juga apa sih bedanya putusan sela dengan putusan in absentia? Ya, beda. Bedanya? Beda. Jadi kalau putusan sela itu memang katakanlah tidak ada informasi, tidak ada alasan yang kuat gitu ya Pak. Kenapa kok si tergugat ini tidak hadir? Ya, nggak jelas kan itu bisa. Itu apa putusan sela tadi? Ya. Terus kalau yang kalau sia-sia apa namanya ada keterangan 1-2 kali keterangan gitu ya. Kemudian pada waktu akan diputuskan itu tidak ada terdakwa yang tidak hadir. Walaupun mungkin sudah dipanggil Pak ya beberapa kali. Tapi sebelum-sebelumnya ada keterangan bahwa saya itu tetap hadir misalnya entah tadi mau alasan apapun. Tapi pada waktu mau akan diputuskan polisi tapi dengan berbagai alasan mungkin Pak ya tetap menghindari sidang. Oleh sebab itu vonis hakim dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Tapi konteksnya lebih kepada pidana. Tergugat ya. Terdakwa ya udah. Jadi pidana. Pidana ya. Ini absensia tadi ya. Oke. Nah, Pak Juju tadi saya belum yakin betul kekuatan hukum dari putusan sela ini. Apakah ini bisa menjadi rujukan atau bisa menjadi sebuah putusan yang memang memiliki kekuatan hukum tetap? Iya tadi saya sebutkan kan di pasal 185 ayat 1 IR dan 48 RV hukum acara perdata itu
jelas pijakan hukumnya dan sebagainya. Itu sah, Sudah sah ya? Sah. Kemudian baru hakim mempertimbangkan untuk melanjutkan hukum acaranya, ya, untuk pemeriksaan atau proses perkara dan saksi-saksi dan lain-lain, untuk kemudian hakim memvonis dengan vonis yang tetap tadi itu. Oh gitu. Jadi bahwa nanti setelah putusan sela itu dinyatakan finish. Iya, karena kebetulan dalam kasus ini kan ada sekitar 7 ke 8 tergugat, maka karena itu dengan proses pemeriksaan peradilan kepada tergugat yang lain, misalnya seperti itu. Jadi sampai kepada vonis yang tetap. Jadi bisa mewakili semua yang tergugat. Motif lain? Enggak. Tidak. Jadi hanya tapi itu bisa saja ditinggalkan. Oh ditinggalkan, karena memang intinya. Tapi berpengaruh pada, kan semuanya mempengaruhi satu sama lain. Oh iya. Nah, jadi terdakwa yang 7 ke 8, bukan terdakwa, tergugat. 7 tergugat atau 8 tergugat yang lain itu, dia akan mempengaruhi pada tergugat pertama itu, Joko Widodo ini. Seperti itu. Berarti bisa dihentikan setelah ada putusan sela, karena memang kan sebetulnya bukan dihentikan, dilanjutkan. Oh dilanjutkan. Yang dihentikan yang tergugat yang satu itu presiden itu. Oh, yang lain bisa dilanjutkan. Bukan presiden. Bukan. Yang itu adalah pribadi. Karena kan pada saling terkait. Ya. Oke. Nah, baik, kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah nanti 2 minggu ke depan, karena memang majelis hakim memutuskan menunda sidang berikutnya 2 minggu ke depan. Dari sekarang. Ya, itu adalah alasan internal dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meskipun komunikasi ini sudah canggih banget, ya kan? Bisa dilakukan berbagai cara. Bisa. Apalagi kalau ke istana motor 2 menit. Nah, sampai 1 jam. Driver online banyak. Oh betul. Saya bisa mengatakan. Oke. Betul. Nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam. Kenapa harus menunggu 2 minggu? Ya inilah bisa menimbulkan praduga di masyarakat bawah. Ada apa sebetulnya? Kok sampai 3 bulan lebih ya? Hakim tetap sama, bersandaran kepada aturan hukum acara. Tapi kalau itu berpatokan pada sistem zaman bala, itu kan nggak ada WA, nggak ada internet lah. Motor mungkin belum ada juga, Pak. Iya. Sepeda. Tapi kan sebetulnya alasan ini adalah alasan yang sebetulnya tidak logik. Bisa saja kita, misalnya saya mau terbang ke mana gitu, tapi kalau dulu nggak mungkin. Kalau sekarang kan memungkinkan. Nah, baik pemirsa, kita akan obrolin lagi setelah nanti ada sidang berikutnya, yaitu 2 minggu ke depan. Lagi-lagi sidang kasus ijazah palsu Joko Widodo yang mengaku sebagai Presiden Republik Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.